Baiklah, para mahasiswa, untuk saat ini kita akan melanjutkan materi ketiga dari modul pemasaran yang saya bikin. Pada prinsipnya bahwa video ini adalah untuk mempermudah kajian, untuk mengingat poin-poin penting di dalam kajian manajemen pemasaran. Saya akan masuk pada materi ketiga, yaitu riset pemasaran dan informasi pasar. Apa itu riset pemasaran dan informasi pasar atau sistem informasi itu? Di sini kita akan menjelaskan tentang apa pentingnya informasi pemasaran, definisinya, apa sih keunggulan dan kerugiannya yang terkait dengan kajian riset pemasaran dan sistem informasi. Sistem informasi pemasaran itu adalah sebuah konsep analisa yang melihat kajian ilmiah di dalam manajemen pemasaran. Bahwa pemasaran itu harus didasarkan riset, bahwa analisis kebutuhan itu harus benar-benar real, bukan sebuah asumsi. Oleh karena itu, ilmu pemasaran itu adalah ilmu yang benar-benar saintis dan ilmiah, karena harus didasarkan pada pembuktian. Karena didasarkan pada pembuktian, maka sistem informasi pemasaran itu harus benar-benar reliable, dapat diandalkan, dan valid, dapat dipercaya untuk bisa memahami fenomena yang ada. Nah, marketing information system ini adalah sebuah proses di mana marketing atau manajer marketing ini membuat sebuah analisa, ya, membuat rencana, implementasi dan pengorganisasian dan mengontrol sebuah aktivitas informasi yang kemudian disaring, didistribusikan, ya, kemudian ditelaah sehingga kita bisa memahami target market. Kita bisa membedah yang namanya segmentasi, yang kita juga bisa memposisikan pada akhirnya memperkuat posisi perusahaan di pasar. Oleh karena itu, di dalam sistem informasi pemasaran ini ada proses dialektika antara yang dilakukan oleh manajer pemasaran dengan kondisi mikro dan makro lingkungan pemasarannya. Seperti itu. Ini adalah model hubungan keterkaitan dalam pengembangan informasi di pemasaran. Nah, proses riset itu memang secara umum, sebagaimana riset-riset yang lain, bahwa riset pemasaran itu harus didasarkan pada problem, ya, problem yang objektif, ya, riset yang objektif, mengembangkan, mengkoleksi informasi dan sebagainya, sehingga dalam prosesnya proses implementasi riset atau perencanaan riset itu bisa mendapatkan data yang benar, analisis yang benar, sehingga kita bisa menemukan fakta, menginterpretasikan laporan itu dengan benar. Secara umum, ya, riset itu pada akhirnya adalah masuk pada kemudian melakukan aktivitas segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah melakukan pembagian, pemilahan kelompok-kelompok yang terstruktur, yang memiliki satu golongan yang sama, ya.
Ini untuk memudahkan bagaimana kita melakukan operasi pasar. Bila tidak dilakukan segmentasi, maka kelompok-kelompok peminatan, kelompok-kelompok keinginan, kelompok-kelompok yang memiliki daya beli itu tidak bisa dipahami secara lebih jelas. Nah, dalam pembagian pasar ini, di dalam teori marketing ada segmentasi yang terkait dengan demografis. Demografis itu terkait dengan lokasi, ya, wilayah, dan sebagainya. Demografis itu terkait dengan kependudukan, usia, karena setiap usia manusia itu juga memiliki preferensi yang berbeda terhadap sebuah produk. Segmentasi psikografis atau psikologi dan wilayah itu juga menentukan, ya, pilihan-pilihan pembelian. Segmentasi geografis antara panas dan dingin itu juga bisa berbeda. Segmentasi perilaku itu lebih detail lagi, ya. Segmentasi perilaku itu bisa juga terkait dengan peminatan, loyalitas, penggunaan produk, hubungan sosial, status sosial, dan sebagainya. Itu menentukan pilihan-pilihan apa yang akan dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu, di dalam ilmu marketing, segmentasi itu menjadi dasar kita untuk melakukan sebuah aktivitas operasi pasar. Kita bisa memilih target pasarnya sebagai dasar untuk memilih target pasar, dan juga sebagai dasar untuk melakukan positioning di pasar. Nah, di sini kita setelah melakukan segmentasi, maka kita akan memilih yang namanya target pasar. Apakah kita akan terfokus, ya, fokus konsentrasi pada pasar tertentu, atau pemasaran tercakup, diferensiasi marketing, ya, yang membeda-bedakan antara satu pasar dengan pasar yang lain, atau pemasaran massal. Kita tidak menentukan pemasaran, ya, apakah terkelompok atau bukan, karena mungkin produknya sangat generik, sehingga pilihan-pilihan ini juga akan ditentukan dengan minat dari sebuah produk, kelompok pasar, dan juga kekuatan daya beli di pasar. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya.